Perkenalkan, nama saya Mariana Oktaviani Leonorapa, NIM 35 2019 021. Saya dari Prodi Sosiologi. Sebelumnya saya akan membahas sedikit teori yang akan saya pakai dalam kasus yang saya ambil, yaitu teori feminisme liberal. Nah, feminisme liberal mendasar pahamnya pada prinsip-prinsip liberalisme yang meyakini bahwa tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat adalah kebebasan individu, yang dimana kebebasan individu ini dipandang sebagai kondisi yang ideal karena dengan kebebasan seseorang dapat memilih untuk memuaskan ekspresinya terhadap hal-hal yang diinginkan, dimana bahwa tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang. Nah, perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan dirinya. Para feminisme liberal ini juga berkeinginan untuk menghapuskan ketidakadilan gender dari sistem patriarki. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap perempuan dalam hubungan dengan laki-laki. Nah, seperti kita lihat, bisnis prostitusi nampaknya semakin tumbuh dengan subur meski di sejumlah kota besar pemerintah telah berupaya membatasi perdagangan yang tak lazim ini. Nah, kenyataannya tempat lokasi usaha pelacuran malah kian marak. Dulu kegiatan prostitusi ini hanya di klub malam, tetapi zaman sekarang layanan jasa ini tersedia juga di berbagai tempat, seperti misalnya panti pijat, kos-kosan, hotel, dan juga apartemen. Bahkan ada juga dalam layanan media online. Nah, dunia perdagangan ilegal ini sudah terjadi di belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, ada faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi PSK menurut Kuncoro tahun 2004, yang dimana pertama, materialisme, yaitu aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan, yang artinya seseorang yang berorientasi materi akan menjadikan banyak uang yang dikumpulkan dan akan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan kehidupannya. Yang kedua, ada modeling, yaitu sebagai contoh ada seorang PSK yang sudah sukses dan kaya sehingga memicu orang lain yang di sekitarnya untuk mendapatkan uang dengan cara menirunya dalam melakukan PSK. Yang ketiga adalah dukungan orang tua, yakni di mana dukungan orang tua membuat anak menjadi seorang PSK. Misalnya, ibunya adalah seorang PSK dan ibunya pun mengajak anak perempuannya untuk menjadi PSK sama dengan ibunya. Yang ketiga adalah lingkungan yang permisif. Lingkungan sosial yang permisif terhadap pelacuran, yang berarti kontrol tersebut tidak berjalan sebagai semestinya, dan jika suatu komunitas sudah lemah kontrol lingkungannya, maka pelacuran akan berkembang dalam komunitas tersebut. Dan terakhir ada faktor ekonomi, yang dimana faktor ini lebih menekankan pada uang, yang juga menjadi motivasi bagi seseorang untuk menjadi seorang PSK. Nah, pekerja seks komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk penyakit yang harus dihentikan penyebarannya, yang dimana dengan sebagai kegiatan untuk menekankan atau menghapus dan juga usaha untuk menyembuhkan para wanita dalam ketentuan asusila-nya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Nah, di mana kita lihat peran pemerintah dapat menegaskan masyarakat lewat undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu dalam KUHP pasal 298 yang berbicara tentang melarang siapa saja yang menjadikan prostitusi sebagai mata pencarian atau kebiasaan yang mengambil keuntungan, dan di mana itu seharusnya pemerintah harus lebih menegaskan kepada masyarakat. Dan yang kedua juga bisa di mana pemerintah dapat menutup tempat-tempat lokasi dan menerapkan peraturan daerah dengan sanksi yang tegas dalam mengatur kegiatan kehidupan masyarakat.
Nah, lanjut, dalam RUU PKS di mana masih belum disahkan oleh pemerintah yaitu DPR, yang dimana bisa kita lihat dengan berbagai kasus yang terjadi di belakangan ini, yang dimana membutuhkannya pengesahan RUU PKS agar dapat melindungi masyarakat yang khususnya adalah perempuan. Nah, alasan pentingnya pengesahan RUU PKS ini adalah untuk dapat mengatur 9 jenis kekerasan seksual. Sekian dan terima kasih.